semuanya, senang sekali bisa berjumpa di acara Forum Komunikasi dan Aspirasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara tahun 2020. Bersama dengan saya Angelina dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 2019, dan di kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai MC yang akan memandu acara dari awal hingga selesai. Forkam tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang diselenggarakan melalui pertemuan atau secara tatap muka. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi virus corona yang membuat pemerintahan memutuskan bahwa seluruh kampus harus diliburkan dan seluruh pelajaran harus bersifat online. Berikut merupakan beberapa cuplikannya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Halo, selamat malam. Ini Mas Menteri melapor dari rumah, hari Senin 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor satu, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan, ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Dan di kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian, karena hari ini kita telah terhubung dengan pimpinan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. Yang pertama kita telah terhubung dengan Ibu Dia, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. Halo, selamat pagi Ibu Dia. Selamat pagi, setengah siang Angelina dan anak-anakku semua FTI. Apa kabar? Salam sehat semua ya. Baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Sehat Bu? Ibu sehat, semoga semuanya sehat dan pertemuan ini berjalan lancar. Amin, syukurlah Ibu kalau Ibu sehat. Selain Ibu Dia, kita juga telah terhubung dengan Ibu Lina selaku Wakil Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. Halo, selamat pagi Ibu Lina. Halo, selamat pagi Angelina, selamat pagi Bu Deka, selamat pagi mahasiswa semuanya. Bu Adek, sehat ya Bu Adek? Sehat Ibu. Gimana Ibu Lina, belakangan ini lagi ada kesibukan apa nih kalau kita boleh tahu? Waduh, kesibukannya apa ya? Kayaknya selama masa work from home ini sibuknya nambah-nambah sebetulnya. Jadi waktu kerjanya nggak pakai jam kerja. Waktu kerjanya itu bisa full sampai malam. Wah, pertama-tama saya ucapin terima kasih banyak ya kepada Ibu Dia dan Ibu Lina, karena di tengah-tengah waktu kesibukannya
masih mau menjadi pembicara atau narasumber di acara Forkam tahun 2020 ini. Terima kasih Baik. kembali. Baik Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama nih, pemerintahan telah menetapkan bahwa perkuliahan mulai dari pertengahan Maret lalu, itu seluruh pelajaran harus dilakukan secara online, Bu. Jadi hari ini kita ingin membahas tentang cara menghadapi perkuliahan selama masa pandemi. Tentunya bersama dengan Ibu Dia dan Ibu Lina. Untuk yang pertama, kita ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Dia nih. Terkait perkuliahan online, Bu, ada beberapa kendala yang dialami oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Contohnya seperti tugas yang diberikan dosen terlalu banyak, atau waktu pengumpulan tugasnya yang dinilai cukup singkat. Menurut Ibu sendiri, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah perkuliahan online ini? Ya, terima kasih Angelina. Jadi begini, Nah. Kita harus ingat historis sejarah. Sejarah atas mengapa kita harus online di semester lalu. Ya. Karena kita tidak menduga kalau tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Nah, tentu saja tanpa persiapan kita harus melakukan kuliah online yang sebaik-baiknya. Dan kita sudah berupaya sangat baik. Memang ada kekurangan, ya pasti. Oleh sebab itu, pada semester berikutnya, kita lebih siap kita untuk melakukan online. Karena sudah dipersiapkan kita, oh ini bakalan sakit pandemi ini lama. Nah, kita sudah ada antisipasi. Yang lalu, kita tidak tahu. Tiba-tiba jebret, harus dirumahkan. Waduh. Banyak di antara Bapak Ibu dosen itu bukunya masih di kampus. Tidak mengira kalau sekian ini lamanya kita harus belajar online di rumah. Nah, gitu ya. Nah, tentu saja kiatnya apa? Ya, semester depan itu kita sudah melakukan antisipasi yang baik supaya tidak terjadi itu lagi. Nah, jadi segala sesuatu itu kalau tiba-tiba ada sesuatu yang misalkan ada sesuatu yang tidak inginkan terjadi, kita tetap survive, bertahan, survive dan bagus, itu namanya kita berhasil. Nah, kemudian apa selanjutnya yang mengantisipasi kuliah berikutnya di semester depan? Bagaimana? Kuliah termasuk magang, termasuk kerja praktek, termasuk skripsi, kita persiapkan dengan baik untuk semester depan. Begitu jawaban saya, Angelina. Dan semoga semuanya bisa tetap sehat, semangat untuk belajar dengan baik. Wah, terima kasih banyak nih Bu Dia atas tanggapannya. Untuk yang selanjutnya nih Bu Dia, masih seputar perkuliahan. Banyak mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalani magang nih, dan pastinya semua ingin mendapatkan hasil yang paling maksimal. Beberapa mahasiswa merasa tidak bisa menyelesaikan tugas magangnya tepat waktu. Namun, dengan adanya pengunduran waktu sidang, mahasiswa jadi terbantu dan tidak ada masalah dalam menyelesaikan tugasnya. Kira-kira, Bu, bagaimana cara fakultas kita ini membantu para mahasiswa yang sedang menjalani magang supaya mereka dapat lebih lancar lagi, serta tidak menurunkan kualitas FTI itu sendiri? Terima kasih, Angelina. Jadi, sebetulnya, di balik layar magang itu, orang tua tuh banyak waktu itu melarang anaknya untuk magang. Nah, kamu nggak ngerti itu. Orang tua tidak menginginkan anaknya magang. Orang tuanya. Kami di fakultas itu tunggang langgang untuk menjadi jembatan antara perusahaan dan orang tua. Semuanya berjalan lancar. Sulit bagi kita fakultas, prodi, termasuk Bu Wadek juga. Bagaimana harus menjembatani masalah perusahaan yang tidak boleh anaknya tidak masuk, orang tuanya tidak boleh anaknya masuk, bagaimana? Tapi semuanya dilalui dengan baik. Nah, itu prestasi bagi kita ya. Bagi Bu Wadek, bagi Bu Kaprodi, bagi Bu Vini, bagi fakultas semuanya, itu prestasi. Jadi,
kedepannya bagaimana magangnya? Wah, kita sudah atur. Saya katakan bahwa magang sudah diatur. Tidak, jadi mahasiswa sudah yakin apa yang dihadapi, sudah tahu masalah yang dihadapi, dan sudah tahu kira-kira apa langkah-langkah yang harus diambil. Kalau yang lalu, waduh, repot sekali Angelina. Bukan hanya mahasiswanya, orang tuanya, anaknya nggak boleh masuk, begitu. Tapi toh semuanya berjalan dengan baik, ya. Jadi tidak ada masalah lagi semuanya. Mudah-mudahan semester depan juga lancar, lebih baik dari semester ini. Begitu ya. Amin, Ibu. Nah, boleh dong Ibu Dia memberikan semangat nih atau dukungan untuk para mahasiswa tingkat akhir supaya mereka dapat menjalani kerja praktik dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang ini, sekarang kerja praktek tahun berapa dulu? Ya, sekarang ya, kalau tahun 2017 semuanya udah happy, udah lulus, nilainya bagus-bagus. Yang akan kita hadapi adalah kerja praktek yang 2018-2019, termasuk nanti Angelina dan teman-teman. Nah, untuk yang 2018 dan sisanya 2017, FTI itu sudah bekerja sama dengan 20 perusahaan kelas sedang dan tinggi. Ke atas ya, kelas menengah dan ke atas, untuk melakukan kerjasama supaya mahasiswanya bisa magang dan kerja praktik dengan baik. FTI sudah melakukan perjanjian kerjasama dan sebagainya. Itu upaya kami. Dan bagaimana hasil, apakah magang FTI itu asal magang-magangan? Oh tidak. Bu Adek sendiri, Bu Lina berkali-kali menguji mahasiswa magang. Jadi fakultas, prodi dan fakultas ya, prodi bersama-sama fakultas itu mengevaluasi terus-menerus proses magang. Begitu. Jadi kita berusaha magang yang kita lakukan di FTI itu betul-betul profesional. Begitu ya. Oh ya Bu, kemarin saya juga sempat mendengar bahwa beberapa mahasiswa tingkat akhir di FTI itu ada yang diterima kerja di perusahaan besar sebelum mereka lulus ya Bu. Berikut merupakan beberapa cuplikannya. IC Star merupakan sebuah event hackathon yang didukung oleh beberapa stakeholder dari universitas, perusahaan, prinsipal, dan WAN sebagai hub. Para stakeholder ini sepakat bekerja sama dalam mendidik generasi muda bangsa di tengah perubahan zaman yang menantang ini. Melalui IC Star, para mahasiswa mendapatkan pelatihan IT dan kemampuan mengoperasikan robot yang dilakukan dalam bentuk kompetisi dan diharapkan dapat memberikan semangat bagi generasi bangsa, sekaligus mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja untuk direkrut oleh perusahaan-perusahaan bonafit di Indonesia. Ya, itu kebanggaan bagi kami, bagi seluruh mahasiswa FTI dan seluruh sivitas mahasiswa FTI. Gitu ya, Angelina? Iya, Ibu. Mungkin dari Ibu Dia sendiri ada kata-kata nih yang ingin disampaikan untuk kakak-kakak yang telah berhasil melakukan pencapaian ini. Jadi, jangan mudah puas, jangan mudah cepat merasa berhasil, karena tantangan yang ke depan lebih berat. Jadi, untuk menjadi seorang profesional IT yang handal, harus, jadi gini, kemampuan akademis, itu kalau tidak disertai dengan suatu sikap soft skill yang baik, tidak ada gunanya. Apa itu yang soft skill? Soft skill itu adalah suatu budi yang baik, disiplin yang baik. Ibu Wadek itu adalah salah satu mahasiswa bimbingan Ibu.
Beliau itu nggak bisa diragukan lagi disiplinnya. Sampai saat ini Ibu tuh sampai malu dengan Bu Adek. Disiplinnya tuh luar biasa. Jadi soft skill-nya bagus, hard skill-nya bagus. Itu yang menjadikan sukses untuk di masa yang akan datang. Wah, terima kasih banget nih Bu Dia atas tanggapannya. Yang selanjutnya, karena dari tadi kita telah membahas tentang perkuliahan online, kita juga mau dong membahas tentang new normal bersama dengan Ibu Lina. Eits, tapi sebelumnya, apa sih itu new normal? Yuk kita lihat cuplikan ini. Sedikit mengenai pendidikan tinggi. Berikut. Ya, tahun akademik pendidikan tinggi tetap dimulai bulan Agustus 2020, ya. Tetapi pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring. Jadi masih online. Belum belajar tatap muka, belum masuk. Dan alasannya adalah universitas juga punya potensi mengadopsi belajar jarak jauh lebih mudah daripada pendidikan menengah dan dasar. Jadinya untuk saat ini, karena keselamatan adalah yang nomor satu, saat ini semua perguruan tinggi masih melakukan secara online. Sampai kalau ke depannya mungkin kebijakan yang berubah, tapi untuk saat ini belum berubah. Jadi masih melakukan secara daring, ya. Jadi itu adalah keputusan dari Kemendikbud. Econers belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Nah, itu dia beberapa cuplikan tentang new normal saat ini. Kembali lagi nih, Ibu Lina. Seperti yang telah kita ketahui bersama, perkuliahan semester depan kemungkinan akan dimulai pada tanggal 31 Agustus 2020. Dan sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan pasti apakah perkuliahan akan dilakukan secara tatap muka di kampus atau secara online. Misalnya, Bu, secara tatap muka di kampus, bagaimana persiapan yang dilakukan fakultas kita untuk mencegah penyebaran pandemi ini? Terima kasih, Angelina. Ya, seperti kita tahu bahwa
saat ini kita sedang mengikuti aturan yang diterapkan dari universitas, yaitu kampus masih ditutup. Nah, untuk FTI Untar sendiri tentunya akan mengikuti pedoman umum dari universitas yang mengacu kembali pada peraturan pemerintah tentang kebijakan new normal ini. Jadi apabila pemerintah menyatakan bahwa kampus dapat dibuka, maka tentunya kegiatan akademik dan non-akademik Untar juga akan dibuka kembali. Nah, untuk itu kita masih akan menunggu pedoman dari universitas. Nah, sedangkan mengenai kesiapan menghadapi new normal jika kampus dibuka, maka FTI Untar juga akan mengikuti protokol kesehatan yang segera akan ditetapkan oleh universitas. Jadi saat ini tengah berproses dalam beberapa kali rapat dan pertemuan, mungkin dengan Ibu Dekan, juga seringkali diundang di universitas, bagaimana kiat dari universitas menyiapkan pembukaan kembali kampus jika memang sudah diizinkan oleh pemerintah. Nah, ini tentunya seragam, bukan hanya di fakultas, salah satu fakultas, dan bukan dikelola oleh fakultas masing-masing. Nah, sedangkan mengenai sarana dan prasarana juga akan disediakan oleh yayasan. Jadi yayasan dan universitas. Jadi bukan sekali lagi adalah bukan lagi di fakultas masing-masing. Namun demikian FTI juga tetap akan selalu memantau perkembangan kebijakan, mungkin juga ikut turut menyumbang saran dan selalu berkoordinasi dengan pusat terkait kesiapan fasilitas ini. Nah, mengenai apakah ke depannya kita akan buka atau tidak untuk kampus untuk semester depan, kita akan menunggu pengumuman resmi dari universitas untuk hal itu. Begitu, Angelina. Wah, berarti dari universitas dan dari fakultas kita sendiri sangat peduli ya, Bu, akan kepentingan kesehatan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswinya. Iya, betul sekali. Jangan sampai kita menjadi klaster baru di Untar, gitu ya. Jadi memang kita, walaupun belum ada keaktifan di kampus, tetapi kita tetap tengah berproses untuk menetapkan standar-standar dan protokol kesehatan yang kemudian akan dibakukan di universitas untuk diterapkan ke seluruh sivitas akademika Untar. Demikian. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bu Lina, kita semua tahu bahwa pandemi ini menyebabkan kerugian pastinya untuk kebanyakan orang, baik dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, atau lainnya. Kira-kira, Bu, adakah rencana fakultas kita ini akan memberikan bantuan atau keringanan mungkin bagi teman-teman semua yang terkena dampak dari virus ini sendiri? Contohnya seperti misalnya pengurangan biaya BPP atau mungkin bantuan lainnya yang akan diberikan. Oke. Nah, kita juga tahu juga ini bahwa pandemi memang tentunya sangat berdampak ya pada perekonomian masyarakat. Ya tidak terkecuali Sivitas Akademika Untar. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan yang diajukan tadi, mungkin perlu diketahui bersama bahwa pengelolaan keuangan fakultas ini tidak berdiri sendiri. Artinya, sistem keuangan yang berlaku adalah secara terpusat diatur oleh universitas dan nantinya lebih tinggi lagi oleh yayasan. Jadi fakultas, kembali saya sampaikan bahwa tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan sendiri. Tentunya ini juga menyangkut dalam hal keuangan. Nah, sedangkan untuk keringanan lainnya yang dapat diupayakan adalah pemberian dispensasi jadwal pembayaran uang kuliah. Selama ini juga sering dijalankan ya, selama belum masa new normal ini juga sudah diberlakukan, dan tentunya ini juga akan tetap dipertahankan adanya pemberian dispensasi pembayaran tersebut. Selanjutnya mengenai pemotongan BPP, memang wacana tersebut muncul dan ada dan dapat disampaikan ke universitas. Tentunya itu juga akan diteruskan ke yayasan sebagai pemegang keputusan mengenai hal keuangan. Nah, untuk FTI Untar sendiri tentunya yang bisa kami lakukan secara real dan sehari-hari dapat dijalankan adalah FTI Untar itu selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa, supaya mahasiswa tidak merasa dirugikan dalam mengikuti perkuliahan di masa pandemi yang bersifat online. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait bantuan dan keringanan jadwal yang mungkin bisa diberikan dan secara langsung dapat
dibantu oleh fakultas gitu. Wah, terima kasih banyak ya Ibu Lina atas tanggapannya. Baik Ibu, itu merupakan beberapa pertanyaannya yang saya ajukan kepada Ibu Diah dan Ibu Lina. Semoga kedepannya kita semua bisa semakin maju dan berkembang bersama. Mungkin dari Ibu sendiri ada kata-kata nih yang ingin disampaikan untuk memotivasi teman-teman FTI semua dalam menghadapi masa pandemi ini. Mungkin boleh dimulai dari Ibu Diah? Boleh ngomong secara orang tua ya. Jadi begini. Bu Lina mohon izin Bu Lina, jadi filosofi nenek mulai ketemu. Jadi kalau kita asumsi kita itu kelak wafat umur 70 rata-rata. Maka yang ada sekarang yang kalian hadapi itu tidak ada sepertiganya. Ya sepertiga. Sepertiga nggak ada. Ya kira-kira sepertiga. Masih ada 2/3 lagi hidupmu, nak, ya. Tentunya 2/3 ini tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, yang 1/3 ini yang pernah kita lakukan ini jadikanlah bekal untuk menghadapi yang 2/3 nanti. Karena apa? Kita menghadapi segala sesuatu yang tidak kita inginkan, tetap kita hadapi. Mau dihadapi sembarangan, ya tetap hidup. Mau nggak dihadapi, ya tetap hidup. Jadi, segala sesuatu yang mungkin tidak kita sukai di yang 1/3 ini, ambillah hikmahnya untuk menghadapi yang 2/3 lagi. Mengapa Ibu katakan demikian? Sekarang ini tidak mudah lagi orang-orang di Eropa menerima kita sebagai orang-orang Asia karena begini. Asumsinya begini. Kita ini dalam rumah tangga yang kecil, menerima tamu saja kita itu suka, aduh jangan-jangan sakit ya. Betul tidak? Aduh, sehat enggak ya orang ini? Gitu kan ya? Itu rumah tangga, apalagi negara. Artinya mereka yang namanya globalisasi itu tidak seperti terjadi saat sebelum pandemi. Berbeda, mereka akan lebih tertutup, lebih waspada, lebih hati-hati. Ya kan? Karena apa? Mereka saat ini sudah hampir wafat itu sekitar 250.000 orang lebih. Kita juga iya. Artinya masing-masing kita itu sudah mulai tidak terbuka seperti dulu lagi. Sudah hati-hati gitu ya, betul tidak? Nah kondisi ini tetap kita harus hadapi, kita masih hidup kok. Kita diizinkan Tuhan masih hidup, ya harus kita hadapi. Oleh sebab itu berbahagialah menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan yang 1/3. Supaya yang 2/3 hidup kita tetap strong, kuat, tetap kuat. Yang penting sabar, tabah, semangat untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Begitu Bu Lina, pesan nenek Bu Lina. Makasih ya Ibu Dia atas kata-kata motivasinya nih buat teman-teman FTI semua. Ya. Oke, baik. Kalau dari saya, buat mahasiswa semua, terutama mahasiswa FTI Untar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang paling penting tetap bahagia ya. Tetap rajin kuliah, dan tetap berprestasi selama masa pandemi ini. Ya, sekali lagi, tetaplah semangat. Tentunya sehat dulu. Sehat, semangat untuk menghadapi pandemi ini. Ini buat saja diambil hikmahnya untuk menghadapi 2/3 hidup ke depan. Begitu ya. Pesan saya Bu Lina, terima kasih. Ya, Bu, semoga terima kasih. tetap sehat dan semangat. Walaupun ketemunya fisik tahun 2021 awal. Ya, selamat siang. Halo semuanya, thank you yang udah nonton video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa juga buat nontonin video Forecam Part 2 kita. Nanti linknya bakalan ditaruh di description box di bawah. Karena di sana kita akan mewawancarai Kaprodi TI, yaitu Ibu Desi, dan juga Kaprodi SI, yaitu